Yo, what's up guys? Welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin dan yes, here we go. Ini dia smartphone pertama Vivo di tahun 2022 yaitu Vivo V23 5G. The real V series-nya ya. Kalau kemarin kan versi E-nya, versi light bisa dibilang. Yes, banyak yang menarik di smartphone ini. Salah satunya adalah gue bisa sulap nih HP ini guys. Yaitu nah, gokil nggak tuh? Penasaran kenapa bisa gitu? Gua bakal spill rahasianya di 5 hal yang harus kalian ketahui dari Vivo V23 5G. Tapi make sure kalau kalian suka videonya di subscribe dan di like juga. Oke? Let's go! So yes, yang pertama dari Vivo V23 5G yang paling menarik menurut gue adalah desain bodinya ini guys, yang tadi kalian lihat bisa berubah warna. Yes, jadi itu bukan sulap, bukan sihir ya, tapi Vivo pakai teknologi yang disebut color changing design. Ini mirip mungkin sama yang dibilang kalau biasa catnya itu berubah-ubah, tapi ini teknologi satu level di atasnya. Pada dasarnya dia itu kayak ngerubah warna body HP-nya saat terpapar sinar UV atau sinar matahari. Jadi pas kalian pakai di dalam ruangan atau pas malam hari itu warnanya kayak gini guys, kayak rose gold kehijauan gitu ya. Tapi pas dibawa keluar warnanya bakal berubah agak shifting ke warna biru gitu. Jadi gimmicknya gokil banget ya, dan unik juga plus beda dibanding sama yang lainnya. Sayangnya color changing ini tuh hanya dipakai di warna yang sunshine gold ini aja. Jadi warna satu lagi yang warna black, stardust black itu nggak bisa. Nah, selain ganti warna, Vivo juga pakai lapisan fluoride AG glass di bagian bodinya ini, jadi pas disentuh tangan itu halus dan nggak gampang nempel fingerprint juga. Nah, selain itu, yang paling kerasa adalah sekarang frame sampingnya ini mengkotak ya, flat edges. Yang ngingetin gue sama, bukan sama mantan sih, ya kalian tahu sendiri lah maksud gue apa ya. Dan menurut gue juga overall sih bodinya bagus, feeling genggamannya juga premium banget dan ya pas lah gitu overall desainnya. Oke, kamera adalah salah satu fitur utama dari Vivo V23 5G ini, terutama di bagian kamera selfie-nya, yang mana sekarang layarnya ada poni atau notch. Karena Vivo ini pertama kalinya dia pakai dual kamera depan dan ada juga dual flash-nya. Tada. Ya, buat kameranya HP ini tuh pakai lensa 50 megapiksel dan juga ada super wide angle 8 megapiksel front night camera. Lensa wide-nya ini dikasih teknologi ISOCELL 3.0 yang mana lebih sensitif akan cahaya dan juga hasil fotonya tuh ternyata oke loh. Skin tone-nya tuh spot on banget dan juga detail di kulit itu bisa ketangkap dengan jelas. Buat lensa super wide angle-nya itu viewing angle-nya sekitar 105 derajat, jadi cocok buat wifi atau selfie rame-rame. Sayangnya sih hasil fotonya agak sedikit soft dibandingkan lensa utama karena lensa utamanya lumayan tajam, jadi ya kalau di compare nggak sedetail terutama di bagian low light. Dan ngomongin low light sendiri, dia tadi fitur dual tone spotlight-nya itu bisa dibilang teknologi baru. Jadi kalau kalian masih asing itu simpelnya adalah flashlight atau senter yang ditaruh di atas layar, tapi ini kerennya ada dua. Jadi buat kalian yang butuh penerangan untuk wajah di kondisi gelap, di kondisi malam itu bisa banget pakai ini. Nah, sebelumnya Vivo memang pernah menggunakan teknologi spotlight itu di Vivo V21, tetapi kali ini di V23 5G itu dikasih tweak lagi dengan pengaturan ada tone. Jadi ada beberapa pilihan warna yaitu warm, ada default, dan cool. Ya sesuai dengan namanya warnanya juga agak sedikit beda-beda. Gue sendiri lebih cocok sama warna yang default dan warna warmnya itu karena lebih pas untuk warna kulit. Kalau warna yang cool itu jadi kebiru-biruan gitu guys. So, kalau kalian suka foto mungkin di tempat yang gelap atau video vlogging gitu di tempat yang kurang cahaya ya, kayak mungkin di rumah horor itu ada ya. Kalian bisa bakalan cocok lah pakai HP ini. Dan yang suka foto portrait juga ada beberapa fitur yang disediain, kayak ada fitur styling, kalau kalian dikasih pose-posenya, fitur beauty, sampai pengaturan intensitas bokeh juga udah ada di Vivo V23 5G ini. Hello, ini dia untuk kualitas kamera depan dari Vivo V23 5G. Ini gue pakai spotlight-nya, kalian bisa lihat nih ruangannya gelap dan muka gue tetap terang karena penggunaan si spotlight dual LED-nya tadi yang ada di kamera depannya. Jadi mantep banget. Ini gue di resolusi 4K 30 fps. Oke guys, gue baru aja nemu bug. Ternyata pas spotlight-nya hidup kayak gini, dia itu videonya nggak bisa rekam resolusi 4K. Padahal kamera depannya tuh bisa rekam resolusi 4K kalau spotlight-nya mati ya. Jadi kalau ini spotlight hidup dia cuma resolusi Full HD aja. Mungkin cuma masalah software. Nah, kalau untuk kamera ultrawide-nya sendiri, ini kamera depan seperti ini kurang lebih hasilnya. Kalau di low light tadi dia agak noise, tapi kalau di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup, hasilnya lumayan oke sih. Tapi memang tadi gue bilang resolusinya cuma di 1080 30 fps. Oke, beranjak ke kamera belakang yang kalian bisa lihat pakai triple kamera setup, ada 64 megapiksel AF night camera, ada 8 megapiksel super wide angle, juga ada 2 megapiksel super macro kamera.
Hasil fotonya juga buat gue sih udah tergolong oke. Lensa wide-nya bisa nangkap detail objek dengan baik dan warna ditangkap juga akurat. Buat foto pemandangan bisa pakai lensa super wide-nya. Juga ada fitur HDR yang bisa hasilin foto pemandangan yang kece-kece juga sih. Dan cumanya adalah lensa makronya ini kurang greget menurut gue ya. Detailnya kurang baik dan warna objeknya kayak agak off gitu ya. Selain itu juga untuk fitur-fitur softwarenya lumayan banyak, seperti ada bokeh flare portrait dimana kalian bisa menghasilkan ya flare-flare unik, dan juga ada fitur double exposure buat kalian yang pengen foto-foto yang menghasilkan dua orang atau kembaran kalian misalnya ya. Oke guys, ini dia untuk kualitas kamera belakang Vivo V23 5G di video, resolusi 4K 30 fps, dan stabilisasinya gue aktifkan di mode standar. Dia ada mode ultranya juga, mungkin untuk lebih stabil, tapi memang agak sedikit nge-crop. Dan hasilnya kalian bisa lihat, ini juga gue kondisinya agak sedikit berangin, jadi kalian bisa juga nilai sektor audionya langsung dari video ini. HDR-nya mantep cuy. Tuh. Oke, kita lanjut. Hal ketiga yang harus Anda ketahui dari Vivo V23 5G adalah speknya yang surprisingly itu ngacir loh. HP ini pakai prosesor MediaTek Dimensity 920 5G dengan 8GB RAM plus extended RAM-nya 4GB dan ada storage-nya 128GB. Spek ini bisa hasilin skor AnTuTu benchmark, ada 3D Mark dan juga Geekbench yang cukup baik untuk HP di kelasnya. Nah, pengujian stress test juga sangat baik dengan 99,8% stability. Nah, gimana dengan pengujian real life-nya? Kabar baik nih buat kalian yang suka main game berat, karena di pengujian gua ini Genshin Impact-nya bisa dimainkan dengan lancar di setting high 60 fps. Ya ada sedikit drop fps sih saat battle, tetapi ya wajar lah kalau kalian butuh tekstur yang lumayan rame kayak gitu. Selain Genshin, game-game yang lebih ringan, bilang lebih ringan sekarang ya, kayak PUBG Mobile, Mobile Legends itu juga aman semua, lancar jaya. Nah, untuk heat management, Vivo V23 5G pakai teknologi liquid cooling vapor chamber yang bisa maintain suhu permukaan di 39 derajat saat heavy usage. Sayangnya, bagian framenya ini guys, karena dia bentuknya flat edges yang lumayan lebar, itu lumayan panas saat nge-game. Karena memang bahan metalnya juga yang lumayan menghantarkan panas tadi. Nah, baterainya sendiri juga tergolong awet. Di smartphone ini pakai baterai 4200 mAh yang bisa nembus 13 jam 55 menit buat pengujian di PC Mark. Sedangkan untuk aktivitas sehari-hari bisa dapat sekitar 7-8 jam tergantung penggunaan. Jadi menurut gue sih ini tergolong efisien banget. Nah, buat durasi ngecas ini butuh waktu ke full sekitar 1 jam 15 menit dengan 44 watt flash charge tadi. Tapi kalau kalian pengen cas setengah itu cukup setengah jam aja. Jadi lumayan oke juga. Cuma sayangnya Vivo V23 5G ini speakernya masih mono. Jadi kualitasnya ya bisa dibilang standar banget guys, dan sangat disayangkan smartphone tahun 2022 masih pakai speaker mono. Padahal ini HP kan keren gitu ya. Nah, kalau kalian gamingnya udah lancar, gimana soal layarnya ini? Ya, ini layarnya bening sih, aman guys. Vivo V23 5G pakai panel AMOLED, resolusi Full HD+, 6,44 inci, support refresh rate 90Hz, dan juga HDR10. Banyak banget ya. Kontras warna asik, tajam, kecerahan layar juga enak dipakai di indoor maupun outdoor, bahkan dipakai di bawah sinar matahari juga masih aman. Dan buat sistem biometricsnya seperti yang kalian lihat, kita bisa pakai on-screen fingerprint yang tergolong cepat juga, dan juga ada always on display buat kalian pakai ketika layarnya mati, dan ada pilihan desain yang cukup banyak juga. Terakhir, yang harus kalian tahu dari Vivo V23 5G adalah fitur connectivity-nya yang lengkap dengan jaringan 5G tadi dan juga NFC multifunction. Nah, untuk jaringan 5G-nya kompatibel nggak sih sama frekuensi yang dipakai sama operator 5G di Indonesia? Jawabannya yes, kompatibel, karena support jaringan N40 dan juga N3 yang dipakai sama beberapa operator 5G di Indonesia. Nah, Vivo V23 5G juga pakai sistem dual on 5G, jadi kalau kalian pakai dual slot SIM itu bisa digunakan untuk kartu SIM 5G semua. Mantap.
NFC multifunction. Nah, ini punya fitur yang lengkap guys. Gue juga pernah share ini di Instagram Reels di Basic.tech. Kalau kalian pengen cek bisa langsung aja cek di sini sana sini. Ya, kalian bisa pakai kayak isi saldo e-money, flash gitu. Bisa juga transfer data dengan satu tap ke smartphone lainnya menggunakan Android Beam. Hingga fungsi yang paling keren sekarang adalah access card. Jadi buat kalian yang tinggal di apartemen yang masih sering tap-tap kartu ya, itu kalian bisa save kartunya di dalam smartphone kalian. Kayak gua kemarin sampai keluar gate dari parkiran rumah itu bisa pakai HP aja. Keren banget. So yes, secara overall gue rasa smartphone ini bisa jadi salah satu HP nih yang menarik buat kalian yang pastinya suka vlogging, suka selfie bareng-bareng ya. Ada kamera 2 di bagian depannya ini hingga TikTokan nih. Karena kalau kalian mungkin TikTokan di rumah gelap-gelap bisa pakai si lampu spotlight ya tadi. Itu bakalan asik banget. Vivo juga udah muter otak nih ya, maksimalin semua space yang kecil-kecil ini bisa mentok banget, bisa sampai ada 2 flash tadi. Gue agak kaget pertama kali pas nyoba, jadi ya oke, salut buat Vivo, di bezel atas yang tipis ini bisa kayak gitu, jadi maksimal banget buat kondisi yang kurang cahaya. Desainnya juga premium, gue suka bisa ganti-ganti warna tadi, color changing jadi nilai plus dan beda sama HP yang lain. Secara performance juga mantep, bahkan bisa jalanin game berat dengan lancar di smartphone ini. Cuma satu note aja yang perlu kalian perhatiin, yaitu di bagian speakernya, di mana speakernya masih mono, jadi agak disayangkan. So yes, HP ini baru aja dirilis guys di Indonesia dengan bandrol harga 5,999 juta rupiah dan ada 2 pilihan warna yaitu Sunshine Gold dan juga Stardust Black buat Vivo V23 5G ini. Dan untuk link detailnya kalian bisa cek aja langsung di kolom deskripsi di bawah. Oke, segitu aja guys. Sekarang gue pengen tahu gimana menurut kalian soal Vivo V23 5G ini. Langsung drop komentar kalian di kolom comment section di bawah. Semoga videonya bermanfaat dan kalau kalian suka seperti biasa dibantu dengan tombol jempol dan juga jangan lupa subscribe ke channel ini kalau belum, plus di share juga kalau mana tahu ada yang nyari HP Vivo V23 5G ini. Susah nyebutinnya ya. Jangan lupa follow juga sosial media kita di Instagram, Twitter, Discord, dan TikTok. Plus nama gue Malvin, itu aja. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Biru, 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 ghost, biru, ghost.